atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angki Abdurrahman. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu prinsip pengolahan satwa liar. Oke, langsung saja. Indonesia sebagai mega biodiversitas. Nah, Indonesia itu satu dari 17 negara mega biodiversity di dunia. Ini berarti Indonesia punya tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tapi karena bentuk negara kepulauan dan banyak habitat yang fragmentasi, pengolahan satwa liar jadi sangat penting untuk menjaga dan melindungi serta melindungi keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Oke, dasar hukum pengelolaan. Nah, dasar hukum yang terlibat dalam pengolahan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Adalah fondasi utama konservasi di Indonesia. Diperkuat dengan PP Nomor 7 Tahun 1999 dan PP Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur pengawetan dan pemanfaatan jenis. Nah, daftar satwa yang dilindungi diperbarui lewat Permen LHK seperti Peraturan 106 tahun 2018 Indonesia. Juga terikat perjanjian internasional, nah seperti CITES. Nah, kalau kita berbicara tentang pengolahan, berarti ada yang namanya konservasi in situ. Nah, konservasi in situ sendiri itu dilakukan langsung di habitat aslinya. Contoh yang sudah kita temui yaitu contoh Taman Nasional, ini cagar alam, ini Swatka Marga Satwa. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk mempertahankan proses ekologi tanpa pertahankan proses ekologi alami tanpa sama sekali atau mengubah lokasi satwa dari habitatnya. Situ, kalau kita berbicara tentang konservasi in situ, berarti ada konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ sendiri dilakukan di luar habitat alami. Contohnya seperti kebun binatang, pusat rehabilitasi, penangkaran. Nah, tujuannya ya menyelamatkan populasi yang sudah sangat terancam dari mungkin bahaya penyakit atau dari ya segala macam yang terjadi di dalamnya, dan memfasilitasi program pelepas liaran jika terjadi dan memungkinkan untuk dilakukan pelepas liaran. Oke, kita lanjut ke bab yang keempat. Nah, di bab yang keempat ini membahas terkait lembaga pengelolaan. Nah, pemerintah melalui KLHK dan dan BKSDA dan Balai Taman Nasional merupakan ujung tombak konservasi. Nah, BRIN dan kampus dan LSM mendukung melalui riset, analisis, dan pelaksanaan program lapangan. Oke, tantangan habitat. Ancaman terbesar adalah deforestasi dan fragmentasi. Habitat yang terpisah-pisah membuat satwa terpaksa masuk ke area pemukiman manusia. Nah, hal ini bisa menyebabkan menurunnya populasi satwa.
dan berubahnya perilaku alami. Oke, di slide berikut yaitu baru membahas tentang perdagangan satwa liar atau ilegal, IWT. Nah, IWT adalah kejahatan internasional satwa yang memiliki atau bernilai ekonomi tinggi. Nah, seperti burung kicau, reptil, dan mamalia banyak diperdagangkan secara ilegal. Tantangan terbesar adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang belum secara konsisten, dan jaringan kejahatan yang merajalela dan sangat-sangat dilindungi, bahkan lebih rapi. Yang kita ketahui banyak sekali sekarang kejahatan yang terjadi. Nah, konflik antara manusia dan satwa, HWC. Nah, penyebab utamanya adalah hilangnya habitat akibat membuka lahan. Nah, membuka lahan yang dimaksud ini terkadang orang-orang membuka lahan dengan cara seperti membakar. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya hilangnya habitat akibat pembukaan lahan. Nah, dampak yang terjadi dampaknya apa saja? Nah, bisa terjadi kerugian ekonomi, keselamatan manusia, dan balas dendam terhadap satwa. Contohnya seperti keselamatan manusia. Kalau kita berbicara tentang keselamatan manusia, berarti seperti gajah yang masuk pemukiman masyarakat. Nah, dan balas dendam terhadap satwa sendiri, manusia dan balas dendam terhadap satwa. Nah, butuh mitigasi seperti pagar listrik agar dibatasi pergerakan, koridor satwa, dan edukasi masyarakat. Oke, studi kasus. Nah, contoh seperti di Kalimantan. Di Kalimantan terancam deforestasi, yaitu orang utan Kalimantan terancam deforestasi. Nah, yang kedua harimau Sumatera yang terdorong keluar hutan karena mungkin makanannya yang sudah jarang terlihat karena diburu oleh manusia, atau harimau sendiri yang sudah hampir punah diburu oleh manusia. Nah, makanya harimau terpaksa keluar dari hutan untuk mencari perlindungan atau mencari makan atau mencari habitat baru. Nah, strategi atau perlindungan habitat perlu dilakukan patroli, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Oke, prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan. Oke, sini ada 4 aspek yang dapat menjadi acuan untuk prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Yang pertama, kuota pemanfaatan. Yang kedua, musim panen. Yang ketiga, ada izin legal. Yang keempat, monitoring yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, pemanfaatan satwa boleh dilakukan, tetapi harus berhati-hati. Nah, contohnya pemanenan madu hutan, pemanfaatan rusa oleh masyarakat adat, dan perburuan tradisional yang tidak mengancam populasi dari satwa tersebut. Oke, kesimpulan, prinsip pengelolaan satwa liar menegaskan bahwa keberlanjutan populasi satwa hanya dapat dicapai jika populasi, habitat, dan pemanfaatan dikelola secara terpadu. Pengelolaan harus didasarkan pada data ekologi, kondisi populasi, dan kebutuhan habitat, serta pengaturan pemanfaatan, perlindungan, hukum, dan keterlibatan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, maka upaya pelestarian satwa dapat berlangsung efektif, ilmiah, dan berkelanjutan, sehingga satwa tetap lestari dan ekosistem tetap seimbang
dalam jangka panjang. Pengolahan satwa liar yang mengangkat materi tentang isu-isu terkini satwa liar. Oke. Isu yang pertama itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim dan dampaknya pada satwa. Oke, perubahan iklim itu bukan teori, tapi realita yang langsung kita lihat di lapangan, seperti suhu naik, musim hujan makin tidak teratur, dan pola fenologi berubah. Banyak satwa sekarang salah membaca musim, sehingga waktu kawin, migrasi, dan mencari makan tidak lagi sinkron dengan alam. Nah, bahkan beberapa jenis burung dan mamalia mulai bergeser ke dataran lebih tinggi. Ini tanda ekosistem lagi stres berat. Oke, isu yang kedua adalah pergeseran sebaran atau range shift. Nah, karena perubahan suhu, satwa terpaksa pindah ke area baru, biasanya ke atas gunung, ke arah kutub. Apa saja masalah-masalahnya? Oke, tidak semua satwa bisa beradaptasi. Spesies yang pergerakannya lambat atau bergantung pada jenis habitat tertentu berada dalam risiko tertinggi. Banyak kejadian kawin gagal karena waktu berkembang biak tidak cocok lagi dengan ketersediaan pakan. Nah, isu yang ketiga ada kejadian ekstrim, gelombang panas dan kekeringan. Nah, gelombang panas ekstrim bikin banyak satwa kehilangan air, gagal reproduksi, dan mengalami stres fisiologis. Kekeringan parah meningkatkan kebakaran hutan yang otomatis menghancurkan habitat kritis seperti hutan rawa gambut, rumahnya orang utan, harimau, dan beruang madu. Setiap kebakaran sama saja menghapus ratusan tahun proses ekologi. Oke, isu yang keempat ada konflik manusia satwa atau HWC. Nah, HWC sendiri adalah HWC meledak karena habitat asli semakin sempit. Gajah masuk kebun, orang utan turun ke ladang, harimau keluar ke desa. Nah, ini bukan karena satwa menginvasi manusia, tapi karena ruang hidup mereka diambil. Masyarakat di dalam hal ini bisa terjadi kerugian ekonomi, satwa jadi korban. Analisis HWC harus melihat akar masalahnya, deforestasi, fragmentasi, dan perubahan perilaku manusia. Isu yang berikutnya dampak konflik atau persepsi masyarakat. Nah, dampaknya bukan cuma ekonomi. Masyarakat sering ketakutan lalu mengambil tindakan ekstrim. Persepsi negatif pada satwa meningkat. Nah, walaupun satwa dilindungi, banyak yang akhirnya dibunuh karena dianggap sebagai ancaman. Padahal kalau habitatnya aman, konflik tersebut atau ancaman-ancaman tersebut tidak akan muncul atau berada. Oke. Nah, di isu yang selanjutnya ini mengangkat tentang isu penyakit zoonosis dan konsep One Health. Oke, zoonosis bukan isu kesehatan hewan semata. Ini menyangkut manusia dan lingkungan sekaligus.
konsep One Health menegaskan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem itu terhubung. Jika habitat rusak, satwa stres, virus ini lebih mudah menular. Contoh paling dekat, rabies yang sekarang sedang terjadi, flu burung, dan potensi munculnya penyakit-penyakit baru dari satwa liar. Oke, isu yang berikutnya, perdagangan satwa liar ilegal atau IWT. Nah, IWT adalah kejahatan internasional. Berarti satwa bernilai ekonomi tinggi seperti burung kicau, reptil dan mamalia banyak diperdagangkan secara ilegal. Tantangan terbesar adalah penegakan hukum yang masih lemah, yang belum konsisten, dan jaringan kejahatan yang rapi. Ini membuat kejahatan internasional ini semakin merajalela, dan satwa-satwa yang bernilai ekonomi tinggi tadi disebutkan seperti burung kicau, reptil, dan mamalia banyak diperdagangkan. Di sini artinya bisa disimpulkan bahwa tantangan terbesarnya adalah penegakan hukum yang belum konsisten. Oke, lanjut, ada juga perdagangan satwa liar ilegal atau IWT. Nah, IWT sekarang bukan aktivitas tradisional lagi. Tadi kita berbicara tentang internasional. Nah, di sini juga mengatakan bahwa ini kejadian internasional dengan jaringan besar, berarti sangat luas, dan jalur distribusinya rapi. Berarti ada orang-orang yang mengambil tindakan dalam hal ini, diperkuat dengan kekuasaan. Banyak transaksi berpindah ke online, media sosial seperti marketplace gelap dan grup tertutup. Modusnya makin sulit dilacak, kecepatannya lebih tinggi dari kemampuan patroli. Indonesia jadi hotspot perdagangan burung endemik. Hotspot berarti ya, burung endemik, reptil, dan primata. Oke, isu yang selanjutnya adalah hilangnya konektivitas habitat. Oke, hutan kita terfragmentasi parah. Satwa seperti harimau, banteng, dan orang utan butuh wilayah jelajah luas. Kalau habitat putus-putus, populasi jadi terisolasi. Akibatnya terjadi inbreeding, penurunan genetika, dan ancaman kepunahan makin tinggi. Fragmentasi artinya kematian pelan-pelan bagi satwa yang bergerak jauh. Jadi contohnya seperti harimau. Ya, bisa. Contohnya seperti harimau dan banteng. Oke, pentingnya koridor satwa liar. Koridor satwa liar adalah solusi cerdas untuk menghubungkan habitat yang terfragmentasi. Fungsinya seperti jembatan ekologis agar satwa bisa bergerak aman. Banyak negara sudah menjalaninya. Jembatan hijau, terowongan bawah jalan, sampai restorasi jalur migrasi. Indonesia mulai ke arah situ, tapi butuh komitmen jangka yang panjang. Oke, kesimpulannya, isu konservasi sekarang jauh lebih kompleks dibanding 10 tahun sampai 20 tahun lalu. Kita menghadapi perubahan iklim, konflik yang meningkat, perdagangan ilegal berbasis digital, dan hilangnya konektivitas habitat. Konservasi tidak lagi bisa pakai cara lama. Kita butuh pendekatan landscape, kolaborasi besar, dan integrasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya di
materi yang kedua ini. Terima kasih. Oke, baik, lanjut di materi yang ketiga. Pengolahan satwa liar, yaitu peran teknologi dalam pengolahan satwa liar. Oke, teknologi kini menjadi komponen penting dalam konservasi dan dalam pengolahan satwa liar melalui pengembangan alat monitoring, analisis data, dan digitalisasi. Pengolahan satwa liar menjadi lebih akurat, cepat, dan efisien. Nah, materi ini membahas bagaimana teknologi mendukung perlindungan, pemantauan, hingga pengambilan keputusan dalam konservasi satwa. Oke, mengapa teknologi penting dalam konservasi? Nah, ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, percepatan hilangnya habitat. Yang kedua, populasi satwa sulit dipantau secara langsung. Aktivitas manusia makin intens dan kebutuhan data yang cepat dan akurat. Nah, teknologi penting karena tantangan konservasi makin kompleks. Satwa liar banyak berada di tempat terpencil, sehingga teknologi membantu mengumpulkan data tanpa mengganggu satwa. Selain itu, ancaman seperti pemburuan ilegal dan deforestasi bisa dipantau lebih cepat. Di slide yang ketiga ada teknologi GPS tracking. Nah, ada empat poin juga yang saya ambil. Nah, yang pertama di sini digunakan untuk monitor pergerakan satwa, contoh gajah, harimau, burung, menggunakan kalung GPS atau tag kecil. Data dikirim otomatis ke server. Oke, GPS tracking membantu memahami pola pergerakan, daerah jelajah, dan interaksi atau area prioritas konservasi. Teknologi ini juga membantu mencegah konflik satwa dan manusia. Oke, lanjut. Kamera trap teknologi. Kamera otomatis yang aktif saat ada gerakan, bisa merekam 24 jam, tidak mengganggu satwa, membantu jenis, populasi, dan perilaku. Nah, kamera trap sangat efektif untuk satwa yang sulit dijumpai. Foto atau video yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi populasi, mengetahui waktu aktivitas satwa, dan bahkan mendeteksi keberadaan pemburu ilegal jika kamera merekam manusia. Oke, yang teknologi berikutnya ada drone untuk pemantauan habitat. Nah, drone digunakan untuk pemetaan habitat, menambah jangkauan pengawasan, bisa mendeteksi kerusakan hutan lebih cepat, minim gangguan pada satwa. Nah, satwa bisa tenang tanpa adanya gangguan. Drone juga memberi sudut pandang dari udara tanpa turun langsung ke lapangan. Nah, data visual sangat membantu memetakan habitat dan memantau perubahan tutupan lahan dan mengawasi area
perburuan. Oke, di slide berikut teknologi GIS atau Geographic Information System. Nah, ada 3 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, mengolah data spasial, pemetaan sebaran satwa, dan identifikasi kawasan rawan konflik. Nah, GIS adalah teknologi inti dalam perencanaan konservasi. Dengan GIS, kita bisa menggabungkan peta tutupan lahan, jalur satwa, titik konflik, dan lokasi kamera trap untuk membuat keputusan berbasis data. Teknologi ini sangat penting karena bisa membuka peluang analisis lanjutan. Oke, di slide yang berikut Artificial Intelligence AI. Untuk identifikasi satwa, AI mampu membaca foto atau video kamera trap. Oke, di sini ada 3 poin yang saya ambil lagi. Yang pertama, mengidentifikasi spesies secara otomatis, mengurangi waktu analisis. Yang terakhir, meningkatkan ketepatan data. Nah, AI juga membuat analisis data lebih cepat dan konsisten. Ribuan foto kamera trap yang biasanya butuh berbulan-bulan untuk dianalisis, sekarang selesai dalam beberapa jam. AI juga membantu mendeteksi satwa langka yang bisa dibilang jarang tertangkap kamera. Oke, sistem pengawasan inti poaching sensor suara, GPS, dan AI. Oke, ini adalah slide yang berikut. Nah, di sini saya mengambil 3 topik juga. Yang pertama, bisa mendeteksi tembakan, sepeda motor, atau aktivitas mencurigakan. Petugas bisa merespon cepat. Nah, yang terakhir, teknologi satelit untuk pelacakan cepat. Nah, perburuan liar menjadi ancaman besar dengan sistem seperti Smart Patrol atau aplikasi anti poaching lain. Petugas bisa mendapatkan peringatan dini. Sensor yang dipasang di hutan langsung mengirim data saat suara tembakan atau gerakan mencurigakan. Oke, database dan aplikasi konservasi eBird, Smart Wildbook. Ada 3 poin penting yang saya ambil lagi di sini. Yang pertama, pengumpulan data oleh masyarakat. Nah, yang kedua, data jangka panjang, dan yang ketiga, mendukung penelitian dan kebijakan. Aplikasi pengelolaan data ini mempermudah penyimpanan dan analisis informasi satwa. Bahkan masyarakat umum bisa berkontribusi. Database besar seperti Wildbook menggunakan AI untuk mengidentifikasi contoh hewan seperti paus, hiu, dan mamalia besar lainnya hanya dari foto. Oke. Tantangan dan kesimpulan. Tantangan ada 4 hal yang saya ambil di sini. Yang pertama, tantangan biaya teknologi, keterbatasan SDM, infrastruktur internet, dan butuh pelatihan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, teknologi memperkuat pengolahan satwa liar dengan memberikan data cepat, akurat, dan efisien. Namun tetap perlu penguatan kemampuan SDM, pendanaan, dan pemeliharaan alat agar teknologi benar-benar efektif dan dalam jangka panjang. Nah, penggunaan teknologi bukan menggantikan peran manusia, tetapi memperkuat pekerjaan konservator
Teknologi membuat pengelolaan satwa lebih terukur dan berbasis data